Selamat pagi teman-temanku semua. Seperti biasa, sebagaimana kita setiap pertemuan mengkaji tentang mu'alaf dan berbagai permasalahan dalam lintas agama. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video mu'alaf yang dimana dalam perjalanan mu'alafnya sangat tersentuh hati teman-teman semua dan juga tersentuh hatinya itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah hadir di dalam dirinya berdasarkan kesaksiannya. Tetapi kesaksiannya ini akan nanti kalian saksikan sendiri bagaimana dia berpindah keyakinan dari keyakinan non-muslim ke keyakinan Islam atau Muslim. Nah, disitulah letaknya. Nanti teman-teman membandingkan bagaimana dan sejauh mana mu'alaf ini mendapatkan hidayah dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya ingatkan bahwa mu'alaf bukan hanya sekedar mu'alaf. Kalau tidak benar-benar didasarkan dari niat, maka akan terjadi keguguran iman dalam keyakinan itu. Maka oleh karena itu, agar keyakinan ini tetap pada hakikatnya dan pemikiran tetap stabil. Kenapa saya katakan demikian? Setiap orang yang berpindah agama dan berpindah keyakinan itu pasti pemikirannya tidak stabil, kawan-kawanku semua. Kenapa saya katakan demikian? Berbagai hasutan, berbagai masalah pribadi lepas pribadi, dan berbagai dorongan lepas dorongan dari keluarga, teman, sahabat, apalagi dengan pasangan. Dan oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, marilah kita tenangkan hati. Marilah kita renungkan bagaimana diri kita untuk selama ini beribadah kepada Allah. Apakah kita sudah jauh lebih baik dari seorang mu'alaf, atau justru terbalik, mu'alaf yang lebih baik dari kita? Tetapi pada kesempatan kali ini, memang dalam hakikatnya mu'alaf itu sama seperti yang dilahirkan kembali. Atau kalau dia yang berpindah agama ke Kristen, sama seperti orang yang dibaptis itu sama seperti yang suci, suci-sucinya yang tidak tersentuh oleh dosa manapun. Oleh karena itu, manakala perbedaan ini selalu dibandingkan antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain, sering benturan pemikiran antara keyakinan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sering saya ungkapkan atau sering saya jelaskan bahwa keyakinan adalah urusan pribadi diri sendiri, tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Hak pilihan itu di tangan Anda yang berpindah agama, siapapun Anda dan siapapun kamu. Baik yang berpindah agama ke Kristen, berpindah agama ke Islam,
dan berbagai macam agama di Indonesia, dan itulah langkah awal Anda menuju kehidupan di mana kehidupan yang lebih tenang, lebih nikmat, dan lebih menyenangkan, dan akhirnya menuju surganya Tuhan yang engkau tuju dan yang engkau sembah. Saya tidak mengklaim beberapa agama, tapi hanya selalu saya membela hak-hak seseorang dalam berpindah agama, siapapun dia. Baik dia non-muslim berpindah ke Islam, maupun Islam berpindah ke Kristen, selalu saya membela hak-haknya tanpa saya mengintimidasi atau berbagai macam hasutan yang saya berikan di channel ini. Tidak. Selalu saya netral dalam menyampaikan amanah ini, menyampaikan risalah ini, dan menyampaikan kisah-kisah ini agar kawan-kawan semua bisa membandingkan dan bisa membedakan mana yang lebih baik dan mana yang biasa-biasa saja. Kalau menurut saya, mungkin nanti saya ungkap di channel ini mana itu agama yang benar dan mana agama yang salah. Berbagai versi buku dan berbagai manuver, nanti ada berbagai manuskrip, bukan manuver, manuskrip yang ditulis oleh berbagai lembaga agama dan berbagai buku yang telah dibuat oleh sudut pandang agama manapun. Saya yakin dan percaya bahwa kesempatan ini jangan disia-siakan teman-teman, agar kita selalu waspada terhadap berbagai macam isu dalam perbedaan keyakinan ini. Selalu dibawa dalam perpecahan belahan, baik dalam kekuasaan, dalam kekeluargaan, maupun dalam bermasyarakat, berpolitik, dan berbudaya. Hati-hati. Agama yang sesungguhnya bebas. Masuk dalam politik silakan, masuk dalam budaya silakan, masuk dalam bermasyarakat silakan, masuk dalam pemerintah silakan. Itu agama yang sebetulnya. Tetapi kalau dia beragama tetapi membantah pemerintah, merusak negara, mengkafirkan yang berbudaya, dan itu adalah orang yang pemikirannya monolog atau mentol, tidak berpikir panjang, tidak tahu, tidak kembali akan kitab sucinya sendiri. Kitab suci hanya melarang yang haram, hanya melarang yang tidak baik, tidak melarang budaya, semasa budaya itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan budaya, tidak bertentangan dengan tradisi. Itu sah-sah saja. Jangan dikafirkan, jangan dibusuk-busukkan, jangan dihinakan dengan budaya. Saya ungkap fakta-faktanya nanti, sebagaimana orang muslim mengklaim dirinya sebagai yang benar, mengklaim dirinya sebagai yang lebih baik, mengklaim dirinya sebagai yang alim, mengklaim dirinya sebagai yang terbaik. Manusia tidak sempurna, dan akan ungkap faktanya nanti di channel ini. Mungkin itu saja teman-teman atau kawan-kawanku sekalian. Silakan nanti menyaksikan video berikutnya dan video yang ditayangkan di channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Terima kasih. Orang Anyar. Dulunya kan dari kecil sekolah minggu sampai
Pemuda Remaja di sana. Terus pindah ke yang Betani Solo. Betani Solo. Iya. GBI berarti. Bukan, Betani Pasar Legi. Oh, oke. Terus? Nah, ikut mamah kan. Terus udah mau setahun lebih kayaknya udah nggak ke gereja. Oh, setahun lebih. Kayaknya ya, kayaknya Orang tuanya masih gereja. masih. Nggak marah-marah. Awalnya marah-marah, Awalnya. tapi kayaknya kesini capek kali ya ngasih tahunya. Udah ngajak-ngajak nggak pernah mau berangkat. Udah tak? Oke. Terus setahun nggak gereja itu kenapa? Ya karena udah mulai bimbang. Oh, gara-gara dia? Bukan. Oh, bukan. Ini mungkin faktor pendukung ya kok. Oh, faktor pendukung. Tapi kalau faktor utamanya karena sendiri. Oke. Kenal Taufik udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ini. Dari awal masuk kerja kan dia udah di sana. Awalnya musuh. Musuh. Dia nggak suka sama saya awalnya. Nggak tahu kenapa. Begini ya. Ya, Sekarang? jadi dekat. Udah. Sekarang kesengsem. Ya betul. Kesengsem. Nggak kesengsem ya. Iya kali. Terus kamu sama dia sering diskusi soal agama? Ya dari awal dia deketin saya kan mancing-mancing masalah Agama. gitu. Saya kan memang dari zaman sekolah lah, kalau nggak salah SMK atau awal kuliah itu memang udah ada muncul pertanyaan, tapi nggak pernah saya dalamin gitu loh. Oke. Nita sendiri pernah baca Bible full? Nggak, kalau Cover jujur to cover? Belum. belum Jadi, tapi baca sendiri pernah? pernah, cuma belum selesai. Lebih sering dengar pendeta yang baca di mimbar. Oke. GPGI ya berarti terakhir. Betani apa ya? Yang pertama GPDI, terus pindah ke Yang Betani. terakhir Betani, apa tadi? Pasar Legi. Pasar lagi. Ya, enggak, itu gerejanya Betani. Betani itu Betel berarti. Maksudnya kalau kebaktian puji-pujian dulu kan? Iya, Tepuk tangan, iya. nangis-nangis. Ya kalau pas itu pencerahan Roh Kudus akhirnya. Ada bahasa roh. Ada. Oh, udah itu berarti karismatik ya. Ya cenderung karismatik ya. Kelompoknya karismatik ya. Ya. Topik nih diambil nih. Makasih. Dia yang stres kok. Lo kok dia stres kenapa? Nggak tahu dari tadi ngerokok pusing kepalanya. Saya yang paling. Ngerokok aja kalau mau ngerokok. Sekarang di sini nggak apa-apa ngerokok. Temen kalau dia ngerokok kamu nggak apa-apa. Ya biasanya dia agak ngejauh. Oh, di sana. Biar aja. nggak, ya sih di luar lah. Gitu. Nah kalau saya ngerokok gimana? Saya juga keluar. Ya keluar aja kan nggak apa-apa kok. Tenang di sini masuk ke bercanda. Iya. Oke, terus Nita maksud kedatangan ke sini nih ceritanya mau gimana? Yang bisa dibantu apa? Ya kan agak panjang nih kok. Ini kita udah sediain waktu nih mau sampai pagi juga. Oke. Itu kan sebenarnya gini, apa namanya? Kita kan memang ada rencana mau ke arah yang serius. Saya kan juga itu tadi balik ke saya kan udah ada niatan dari hati dulu. Cuma kan memang itu tadi nggak pernah saya dalamin kan. Waktu dia deketin saya, dia mancing-mancing. Akhirnya saya jadi mikir, oh iya juga ya. Terus kita diskusi lah ini itu gitu. Sampai akhirnya dia bilang mau serius sama saya. Terus ya saya kan dia tanya butuh waktu berapa lama gitu loh buat mantepin hati gitu. Saya bilang 2 tahun. Kebetulan ini tahun yang kedua. Tuh, terus sambil saya kan ngejelasin ke orang tua juga, ya ke papa, ke mama gitu. Dari setahun yang lalu, pertama kali itu saya bilang sama papa. Kan kebetulan papa saya ada di Papua. Oh, kerja di sana. Dulunya sih jaga kos-kosan punya nenek kan. Oke. Jadi di sana sambil ngerawat nenek juga kan awalnya itu. Terus udah saya minta izin, intinya saya ini mau belajar, mau belajar Islam gini. Terus ya tetap papa tuh nggak terima. Sampai setahun ini kita udah nggak ada komunikasi. Sama papa? Papa udah marah lah intinya. Cuma saya tetap sebisa mungkin setiap bulan tuh nanyain kabarnya, walaupun cuma dibaca doang. Tapi di sana kan ada temennya papa juga yang bantuin komunikasiin gitu Jadi loh. papa udah berapa lama di Papua? Lebih dari 3 tahun kayaknya. Oh, udah mau 3 tahun. Nggak pernah pulang? Enggak, kan udah pisah sama mama. Oh, memang udah pisah. Ya dari saya kecil. Oke. Nah sekarang Nita tinggalnya sama mama. Iya sama mama. Berapa saudara? 2. Mama Saya nomor 2. nomor 2. Terus mamanya tahu nggak kamu mau belajar Islam? Tahu. Reaksinya gimana? Marah maunya. Terus Tetap marah kan. mau diusir? Enggak sampai usir sih, dicoret dari kakak. Ada? Sama aja ya. Enggak diusir. Pokoknya nggak ada warisan gitu ya? Iya. Oke. Tuh. Terus? Ya kan terus itu tadi kan mama juga udah
tahu karena Januari kan dia udah ke rumah ya ngomong minta izin lah sama mama gitu. Berarti udah kenal mamanya sama Topi? Sudah dari 2 tahun yang lalu juga udah datang ke rumah. Nita sudah kenal orang tuanya Topi? Sudah deket banget malah sama. Dekat? Iya. Maksudnya mereka mengharap Nita segera masuk Islam? Kalau mengharap ya mendoakan sih, tapi nggak yang ngejar-ngejar banget itu enggak. Karena kan saya juga jelasin dari awal prosesnya tuh saya nggak mau dipaksa, saya nggak mau saya pindah itu karena keburu-buru mau nikah sama dia gitu loh. Saya nggak maunya gitu. Terus, jangan lah. Iya. Sekarang masih ganteng ya. Oh, 20 tahun lagi belum tentu begini. Gimana kok? Iya. Gitu. Tapi selama 2 tahun yang Nita pikirin dan Nita pelajarin apa? Saya kan lebih fokus ke konsep ketuhanan yang di Kristen ya kok. Dengan konsep ya itu tadi tentang Yesus dan lain sebagainya itu. Trinitasnya. Saya mendalami itu ya memang itu tadi bingung kan di situnya, bingung. Makanya kan saya sampaikan ke mama itu saya mau belajar karena saya punya pemikiran yang mulai berbeda dari yang selama ini diajarin gitu loh. Terus ya mama nggak terima, terus mama ya ngasih tahu Trinitas tuh gini. Mamanya jelasinnya gimana Trinitas? Ya tetap intinya itu 3 kepribadian, tapi dalam satu sosok gitu kan. Satu sosok? Ya. Satu hakikat kali. Ya satu. Oh, satu sosok ya sama satu pribadi ya sama. Ya itu satu hakikat. Terus ya itu kan udah yang diajarin dari zaman sekolah. Itu kan sekolah minggu kan kayak gitu terus kan. Jadi menurut saya ya saya bingung, tapi kok Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa waktu mau ditangkap, terus pas disalibkan juga berdoa kepada Bapa, terus ada ayatnya juga yang bilang nggak ada yang bisa datang ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iya kan gitu kan kok. Jadi saya mikirnya kan berarti sebenarnya kan ada sosok lain yang bakal kita tuju kan melalui Yesus gitu. Yesus jalan. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya. Berarti Yesus kan jalan. Kan berarti ada tujuannya. Nah itu. Tujuannya siapa? Bapa. Makanya saya juga udah bilang gitu, tapi terakhir kali pas ini Mas Taufik nyamperin dia bilang minta izin itu, sempat dijelasin juga sih dari awal lagi tentang Trinitas tadi itu. Tapi dari jawabannya Mama terus kayak muncul pernyataan baru kalau intinya tuh ya kita tuh nggak bisa datang ke Bapa langsung. Kita tuh manusia biasa, kita nggak bisa langsung ke Bapa, makanya lewat Yesus. Ya udah berarti kan benar. Iya, kalau lewat Yesus kan Yesusnya bukan Bapa kan? Iya gitu, makanya kan. Maksudnya Yesus kan tidak mungkin setara dengan Bapa kan? Nah itu gitu kok. Makanya kan dari keluarga saya kan dari adiknya Mama kan juga udah pada tahu, tante sama om gitu udah pada tahu. Sampai akhirnya tante saya itu iparnya Mama nyaranin saya buat ketemu sama temannya tante. Pendeta. Kayaknya pendeta. Udah Senin kemarin saya ketemu. Terus? Senin kemarin saya ketemu, saya juga tanya-tanya sama tantenya itu tentang Trinitas itu gimana, gini. Tapi kok kalau misalkan memang Yesus Tuhan, ya tetap balik itu lagi. Kenapa kok ada Yesus berdoa gini. Pokoknya saya udah panjang lebar lah ngomong kayak gitu. Tapi ya yang dijelasin template kayak ya biasanya gitu loh kok yang biasa. Iya. Terus kan saya juga tanya. Terus kalau misalkan di Islam itu kan Isa Al-Masih, tante. Kalau di kita kan Yesus Kristus itu sosok yang sama nggak? Sama dia bilang. Soalnya kan setahu saya kalau ada yang percaya Trinitas, dia nggak percaya kalau Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kebetulan tantenya ini tuh juga percaya gitu loh kok. Gitu. Ya udah terus dari itu kan yang saya tetap dapat jawaban dari tantenya itu ya tetap nggak masuk aja gitu loh. Saya juga bilang kemarin saya juga belajar katanya kita tuh pengikutnya Paulus gitu. Kan juga bilang gitu. Kita ngomong gitu ke tantenya? Iya, itu gimana ya tante, kan saya cuma mau tahu versi jawabannya si tante ini gitu loh. Soalnya kayak hukum Taurat ya kok. Itu Tuhan itu Yesus itu tidak meniadakan, tapi Paulus bilang sudah batal. Terus bahkan Yesus kan bilangnya tidak untuk meniadakan tapi untuk menggenapi gitu. Terus ya jawabannya muter lagi, enggak Nita, itu tuh tidak, Paulus tuh enggak merubah apapun, justru dia itu melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus. Iya, gitu. Cuma ya enggak didetailkan perintahnya apa aja gitu. Kurang lebih. Paulus memang mengakunya menerima wahyu dari Yesus. Ya. Jadi kalau Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat dan para nabi,
Aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapinya. Tapi jangan lupa ayat selanjutnya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik dari hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Ini dianggap perkataan Yesus. Paulus mengaku dia ketika ke Damsyik, dia dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus, suara itu adalah suara Yesus. Setelah itu Paulus buta, dibawa ke Damsyik, disembuhkan oleh seorang bernama Ananias. Setelah sembuh dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi rasul di dalam Kristen itu artinya adalah kan pengikut Kristus. Setelah itu dia melakukan pemberitaan tentang Yesus. Dia memang mengaku menerima wahyu dari Yesus, tapi dia bilang apa? Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi buat orang Yahudi, Yesus kan orang Yahudi nih, Paulus juga orang Yahudi. Kata Paulus, orang-orang Yahudi tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tapi karena Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi, Paulus bilang untuk orang non-Yahudi, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Yesus nggak pernah bilang hukum Taurat itu nanti akan batal untuk orang non-Yahudi, nggak pernah ngomong gitu. Yesus juga nggak pernah bilang nanti aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat, nggak pernah ngomong gitu. Jadi Yesus ngomong, aku datang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, ya kan? Paulus mencari pengikutnya atau mengajarkan ajarannya itu kepada orang-orang non-Yahudi, di luar Yahudi. Berarti kalau begitu, Nita, ini saya langsung ke Nitanya aja nih ya, pesennya aja. Nita sekarang bangsa Israel bukan? Bukan. Berarti pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Simpel kan? Yesus ngomong, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya pergi dalam tanda kutip menginjili sampai ke Samaria. Nggak boleh ke Samaria karena mereka hanya untuk bangsa Israel. Kalau nanti ada ayat-ayat yang lain seperti karena yang dia perkataan Yesus, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama dan Putra dan Roh Kudus, itu ayat sisipan. Itu dianggapnya perkataan Yesus, tapi menurut ahli-ahli perjanjian baru Kristen sendiri itu bukan perkataan Yesus. Terus atau tidak berasal dari Yesus. Berasalnya dari mana? Dari gereja Romawi di abad kedua. Mereka yang buat pernyataan itu sendiri. Atas dasar? Yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh sarjana-sarjana perjanjian baru Kristen sendiri. Jadi Kristen itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Aliran konservatif, apa yang tertulis di Bible mereka anggap itu semuanya murni diinspirasi oleh Roh Kudus. Tapi ada aliran lain yang disebut dengan kritik teks. Yang kritik teks tidak mau menerjemahkan Bible dari manuskrip-manuskrip yang muda, yang tahun-tahun belakangan. Mereka Baik, selamat pagi kawanku sekalian. Dan saya akan menampilkan video bersama Kodonditan yang luar biasa sekali, karena Kodonditan juga itu termasuk bagian dari yang bisa ditiru oleh para dai, daiyah, dan ilmu. Bisa bersama dengan beliau bagaimana dia sehingga banyak saudara-saudara kita yang sudah malah sejak
beliau bersyahadat dan berdakwah di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video bagaimana mensyahadatkan orang yang bisu, tetapi dengan apa? Mensyahadatkannya dengan apa? Yaitu dengan bahasa syarat. Nah, untuk selengkapnya nanti kalian dapat menonton di channel ini. Videonya. Agak unik dan silakan teman-teman mengambil hikmah dan sebagai koreksi untuk kita selama ini sejauh mana kita belajar Islam dan sejauh mana kita disentuh oleh hidayah kitab suci yang kita yakini dan yang kita percayai, sehingga saat ini kita berada dalam keadaan apa kita disentuh hati kita dengan saudara kita yang mualaf ini. Nanti silakan semua kesaksiannya yang luar biasa, dan jangan lupa ikuti channel ini dan ikuti juga channel Kondotan nanti, karena itu yang membantu kita untuk membantu kita untuk mensupport channel ini dengan baik. Semoga teman-teman semua sehat semua. Terima kasih atas upaya yang telah kalian luangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya Mahalain, saya pamit undur diri, dan saksikan video berikut untuk bersemangat untuk tetap istiqomah dalam menjalankan berbagai upaya dalam agama ini. Sekian dan terima kasih dari saya Mahalain undur diri. Terima kasih.